Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Samsir SPD MSI dan Bapak Muhammad Jamil SE MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomika Pembangunan 2. Perkenalkan, nama saya Sri Devi dengan nomor induk mahasiswa 200906502025. Kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait investasi dan tabungan, kemiskinan, populasi, dan pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomika Pembangunan 2. Berbicara terkait investasi dan tabungan, sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai masyarakat ataupun kita sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, di mana investasi adalah kegiatan menanam suatu modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan ataupun imbalan dari hasil di masa depan. Investasi sendiri suatu aktivitas yang menempatkan dana atau aset yang berharga pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan retur ataupun penghasilan. Tabungan dalam ilmu ekonomi makro didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk dikonsumsi. Tabungan sendiri dalam lingkup luas merupakan bagian dari pendapatan nasional per tahun yang kemudian tidak digunakan untuk konsumsi. Berbicara mengenai kemiskinan, mungkin kita sudah bosan mendengarkan kata kemiskinan, miskin, ataupun sebagainya, di mana ini adalah suatu problem ataupun permasalahan yang mengglobal yang dari zaman dulu sampai sekarang banyak negara berusaha untuk melepaskan diri dari lingkaran setan permasalahan tersebut. Nah, pemahaman kita tentang kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada yang memahami kemiskinan secara subjektif dan juga yang memahami secara komparatif. Di sisi lain, ada juga yang melihatnya dari sisi moral, evaluasi, ataupun pengertian secara ilmiah yang dianggap memiliki dasar yang kuat. Kemiskinan sendiri menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di daerah. Tidak hanya itu, kemiskinan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandan, papan, pendidikan, dan kesejahteraan. Kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan, di mana diketahui bahwa lapangan pekerjaan di negara kita sangatlah sulit dan bisa dikatakan tidak adanya peluang masyarakat pribumi untuk mendapatkan pekerjaan karena didominasi oleh masyarakat pendatang yang memiliki skill yang mumpuni. Seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu yang pertama, kekurangan materi karena kekurangan ketersediaan materi seseorang, kesulitan untuk memenuhi sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dari sudut pandang ini dipahami sebagai kurangnya barang-barang ataupun pelayanan dasar. Selanjutnya, kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial, di mana seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat jika ketergantungan tertinggal informasi ataupun tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, di mana parameter kemiskinan yang memadai berbeda-beda di setiap negara karena hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara dan kebijakan politik negara. Selain itu, kurangnya penghasilan dan kekayaan seseorang, kesulitan untuk memenuhi sandan, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya adalah populasi. Pengertian populasi secara umum adalah sekumpulan penduduk atau jumlah penghuni di suatu daerah. Hal ini bisa meliputi berbagai bidang seperti ilmu kependudukan, ilmu biologi, hingga ilmu statistika untuk bahan penelitian. Dalam ilmu biologi dapat diartikan sebagai sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama ataupun spesies yang sama yang hidup di tempat yang sama.
dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan dalam 4 definisi. Yang pertama, seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Yang kedua, jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Yang ketiga, jumlah penghuni baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu. Dan yang terakhir, sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun faktor peningkatan populasi, yang pertama itu kelahiran, di mana kelahiran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan populasi. Yang kedua, imigrasi, di mana imigrasi adalah perpindahan individu dari suatu negara menuju negara lain. Tentunya ini akan berdampak pada peningkatan populasi di suatu wilayah. Yang ketiga, penyempitan wilayah. Dengan adanya penyempitan ini pastinya membuat peningkatan populasi di suatu wilayah meningkat. Harusnya bisa ditempati dengan nyaman, tapi adanya penyempitan wilayah sehingga menyebabkan kepadatan penduduk. Ini juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang mengatur reproduksi dan perkembangan teknologi. Untuk perkembangan teknologi terutama dipengaruhi dalam bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat yang telah mengurangi angka kematian dan memperpanjang masalah hidup. Selain meningkat, populasi juga bisa menurun. Ada beberapa hal yang menyebabkan populasi menurun. Yang pertama, kematian, di mana kematian seseorang menjadi salah satu dampak menurunnya populasi. Ini akan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Yang kedua, emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat asal menuju tempat yang lain. Dengan adanya ini jelas akan mengurangi jumlah populasi. Yang ketiga, perluasan wilayah, di mana penurunan populasi juga bisa dipengaruhi dengan adanya perluasan wilayah. Ini membuat pengurangan kepadatan di suatu wilayah. Memang hampir setiap aspek manusia itu tersentuh oleh tren dan populasi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi tidak terlepas juga dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GDP real di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pertama akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern, Simon Kuznets dalam Nobel Ekonomi 1971 mendefinisikan pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, di mana pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta menyelesaikan ideologi yang dibutuhkan. Dan dari definisi tersebut ada 3 komponen pokok yang penting, yaitu kenaikan output nasional secara terus-menerus, kemajuan teknologi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, dan penyelesaian kelembagaan sikap dan ideologi. Variabel ekonomi agregatif, di mana tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk. Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional yaitu kecenderungan negara-negara maju secara ekonomi untuk menjangkau seluruh dunia dan untuk mendapatkan pasar dan bahan baku. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan terkait topik
pembelajaran pada mata kuliah Ekonomika Pembangunan 1. Saya atas nama Sri Devi sangat-sangat berterima kasih kepada kedua dosen pengampu mata kuliah Ekonomika Pembangunan 2 yang telah memberikan pemahaman terkait materi-materi yang saya paparkan sebelumnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.